banyak banget nih kabar yang beredar nih. Yang paling umum katanya cengkeh ini bisa membantu mengobati sakit gigi. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta? Iya. Wow, gimana caranya itu, Dok? Bahkan ini udah dipakai oleh dokter gigi kebanyakan. Tapi memang penelitian klinisnya, uji klinisnya pada manusia belum terbukti. Hanya ada kandungan eugenolnya ini yang berfungsi sebagai anti nyeri. Gitu. Dan dia anti inflamasi memang atau anti peradangan. Jadi dia mengurangi rasa sakit pada gigi. Gitu. Pemakaiannya seperti apa, Dok? Apakah direbus terus dikumur-kumur gitu atau gimana? Biasanya dalam bentuk pasta atau minyaknya di kapas dimasukin ke dalam minyak terus ditempel ke ditempel giginya. di bagian gigi yang memang sakit. Iya. Tapi kira-kira bahaya nggak tuh? Walaupun kan nggak ada efeknya yang terbukti secara klinis, tapi kalau orang pengen coba kayak gitu berbahaya nggak? Sebenarnya nggak berbahaya, tapi harus tadi ya misalnya minyak esensialnya yang dipakai lebih baik ya dalam bentuk ekstrak. Kalau misalnya mau dipakai, kadang kan zaman dulu ini dibentuknya ada minyak terus dimasukin cengkehnya di situ, terus didiemin, nanti dia akan keluar juga kan minyaknya dari situ, minyak aslinya juga bisa. Gitu. Ya, baiklah, Dok. Nah, ini sekarang ada lagi guna yang lainnya. Ini karena cengkeh ini punya wangi-wangian yang enak mungkin ya. Katanya ini bisa membantu mengurangi rasa mual. Fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta? Iya. Fakta nih. Iya. Fakta, karena memang kandungan minyak aslinya itu 70-90% di dalam cengkeh ini. Nah, kandungannya ini membuat rasa hangat gitu. Jadi untuk yang kena mual itu kan enaknya rasa hangat di perut, membantu gitu. Tapi tidak mengobati mualnya sendiri ya, harusnya ditelusuri lebih lanjut mualnya itu karena apa. Oh gitu, banyak banget ternyata manfaatnya. Dok, ini katanya cengkeh ini juga bisa meningkatkan sistem pencernaan. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta? Iya. Oh, kenapa, Dok? Kalau untuk penelitian klinis memang belum ada. Tapi kandungan di dalam cengkehnya ini ada mineral-mineral yang ada dalam tubuh berfungsi untuk meningkatkan enzim pencernaan dan termasuk enzim-enzim yang lain. Contohnya mangan atau ada zinc juga yang membantu. Oh iya, itu yang dibilang dalam pepatah ilmiah tuh mangan orang mangan asal ngumpul gitu ya. Makan gak makan yang penting kumpul. Nah, artinya bagaimana caranya membantu sistem pencernaan? Direbus, dimakan atau dicampur dalam masakan aja apa gimana? Mengkonsumsinya seperti apa? Biasanya dalam bentuk bubuk. Bubuk. Ya, kalau misalnya di penelitian-penelitian itu zaman dulu kan sebenarnya udah digunakan juga. Jadi ini dikeringkan terus di dalam bentuk bubuk atau kalau mau lebih baik di dalam bentuk yang ekstrak, udah jelas dosisnya. Oh, ekstrak yang udah diminum kapsul ya. Dan Oke. kapsul, betul. Ada satu lagi nih yang paling mengganggu biasanya kalau lagi pengen kerja. Kalau lagi pengen kerja itu batuk pilek. Nah, katanya cengkeh ini dapat meredakan batuk pilek. Mitos atau fakta? Bantu meredakan, fakta. Tapi tidak mengobati batuk pileknya, gitu. Hanya gejala-gejalanya aja, gitu. Jadi kan memang tadi kandungan eugenolnya itu membuat rasa hangat karena kan tinggi banget nih di dalam cengkeh. Nah, ketika kita batuk pilek dapat rasa hangat di dalam yang kita minum kan lebih enak ya, lebih nyaman. Selain itu, memang dia memiliki zat antibakteri, anti-inflamasi, kemudian ada anti jamur, ya itu yang membantu dia meredakan gejala batuk pilek. Dalam taraf tertentu tapi ya, jadi tidak menggantikan antibiotik kalau memang harus perlu antibiotik. Jadi memang kan kadang-kadang batuk pilek itu karena virus misalnya, kan sebenarnya kekebalan tubuh kita bisa melawan. Tapi untuk meredakan gejala yang sangat membuat badan nggak enak itu dengan cengkeh ini bisa membantu. Untuk tahap awal lah ya. Awal. Tapi kalau misalnya udah sakit nih, Dok, kita udah minum obat, cengkeh ini bisa membantu juga nggak sih, Dok, mempercepat penyembuhan gitu ya? Boleh aja. Bersamaan dengan obat? Boleh aja. Sementara ini interaksi obatnya memang pada obat-obat yang seperti obat jantung. Dia kan sebagai anti pembekuan darah sebenarnya memiliki zat seperti itu. Jadi hati-hati takut nantinya semakin ada efek samping yang lebih kuat gitu. Tapi kalau untuk kayak ke obat-obat antibiotik sih saya ketahui belum ya gitu. Hanya seperti ibuprofen. Takutnya efek samping perdarahannya lebih muncul kalau dikonsumsi ini. Jadi harusnya sih konsultasi dulu sama dokter ya baiknya. Nah tadi kan dokter bilang emang cengkeh ini juga ternyata bagus untuk jantung. Nah untuk saluran pernafasan gimana nih, Dok? Katanya cengkeh ini juga bagus untuk mencegah infeksi saluran pernafasan. Ini fakta atau mitos? Ini mitos ya, mencegah. Sebenarnya tidak spesifik ke dalam infeksi saluran pernafasan saja. Walaupun dia memang memiliki efek anti bakteri, anti peradangan yang lain, tapi bukti klinisnya terhadap
infeksi saluran pernafasan atau ISPA seperti itu belum ada penelitiannya secara klinis gitu. Oh gitu, jadi ini lebih ke mitos ya dok ya, iya. Belum bisa lebih dalam karena lagi. Kan ya ini lebih spesifik infeksi saluran pernafasan. Kalau yang sebelumnya untuk meredakan gejala batuk pilek beda ya. Ya, beda memang ya. Kadang-kadang batuk pilek itu atau mungkin batuk-batuk asalnya dari tenggorokan aja sebenarnya, gatal-gatal. Nah itu kan peradangan ringan dengan cengkeh agak lebih hangat lebih bisa. Gitu, ya. Nah tapi ini ada hal yang lebih serius nih. Ini hal yang ditakuti baik laki-laki atau perempuan. Nah, kalau mulai rambut tuh rontok. Nah, katanya ini cengkeh ini dapat membantu menyuburkan rambut. Fakta atau mitos? Yang ini dapat membantu menyuburkan rambut. Sebentar gini, jadi kandungan di dalam cengkeh memang ada zincnya. Memang sudah terbuktikan zinc itu dapat membantu meregenerasi sel-sel yang rusak. Bikin sel baru ya. Bikin sel baru. Itu mungkin yang bisa dipakai untuk menyuburkan rambut. Tapi penelitian secara klinisnya untuk menyuburkan rambut belum ada nih. Ini fakta atau mitos nih jadinya? Fakta atau mitos? Oke deh, ini fakta ya. Karena ada kandungan zincnya. Fakta tapi ya dalam hal tertentu ya. Kalau memang penyebabnya lain, misalnya ada juga sebenarnya kan orang rambut rontok karena dia jamuran ya, sering jamuran. Nah, harus diketahui lain lagi juga. Tuh. Atau ada botak atau alopecia yang disebabkan memang karena dia hormonal tuh lain lagi tuh ya. Jadi harus lain lagi. Iya, jadi sebenarnya kalau ketika kita mengalami kerontokan rambut, jangan asal ini langsung pakai cengkeh. Ini sebenarnya jarang sih dipakai ya, apalagi di sampo-sampo juga sebenarnya jarang. Jadi sebabnya dulu apa ya? Kalau memang karena mungkin habis sakit, mungkin rontok, jadi butuh regenerasi sel, yang sel baru bisa. Nah, ini ada hubungannya nih, Intan, berikutnya apa tuh? Iya, dan berikutnya nih dok. Biasanya kalau rempah-rempah ini kan bagus nih untuk kulit nih. Kabarnya cengkeh bisa menghaluskan kulit. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Fakta? Iya, fakta. Kenapa? Kenapa? Ada kandungan vitamin. Vitamin C ini kan memang terbukti untuk mencerahkan kulit. Walaupun tidak tinggi di dalam cengkeh, tapi ada sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk pemakaian secara maintenance atau terus-menerus membantu ya. Kemudian dia juga menghaluskan kulit. Dia sebagai antioksidan yang tinggi. Antioksidan itu kan dia menangkal radikal bebas, termasuk radikal bebas yang terjadi di kulit gitu. Jadi kan kalau terjadi kita kena radikal bebas akan merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kan. Nah, dengan ada mungkin dipakai sebagai minyak kali ya untuk kulit. Nah, ini baru mau ditanya gimana dok? Tadi Intan udah pengen banget nanya, saya udah lihat sih. Caranya gimana sih? Ini cengkeh, minyak itu tadi ya dok. Minyaknya minyak cengkeh ya, jadi bukan ditumbuk lalu diangcon jadi bubuk di situ ya, enggak ya? Iya. Oke, ini tipsnya nih sekarang bagaimana caranya? Singkat aja bagaimana caranya supaya cengkeh ini bisa bermanfaat buat tubuh kita? Ya, gunakan sebenarnya tidak terlalu banyak untuk pemakaian cengkeh. Memang lebih baik sih digunakan dalam bentuk yang ekstrak supaya lebih jelas dosisnya yang pertama ekstrak, ya. Betul. Kalaupun misalnya mau digunakan dalam bentuk yang minyak essential oilnya sah-sah saja asal tidak terlalu banyak. Hati-hati juga pada penderita yang alergi terhadap senyawa kimia yang di sini karena akan menyebabkan kemerahan karena alerginya itu. Kemudian apabila sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, tadi yang saya bilang karena dia memiliki efek anti pembekuan darah, hati-hati sebaiknya konsultasikan dulu lebih lanjut ke dokter. Dan satu lagi, jangan menggantikan obat-obatan yang lain ya. Baiklah, kita akan ingat selalu, Dokter Tulus, kita selalu ingat ya. Pemirsa Indonesia udah pada tahu, pinter-pinter semua pemirsa ini. Iya.